Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan di siang hari ini. Engkau memberikan waktu untuk kami diam di hadapan Tuhan, merenungkan apa yang menjadi firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, siang hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang kelima ayat 14 dan 15. Saya akan bacakan buat saudara semuanya. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara, firman Tuhan atau perenungan hari ini saya berikan judul dasar melayani Tuhan. Dasar kita melayani Tuhan. Saudara mungkin pernah mendengar kisah atau cerita, bahkan mungkin saudara pernah mengetahui dan melihat sendiri bahwa ada seorang yang awalnya memiliki semangat bahkan begitu giat dalam melayani Tuhan. Bahkan ada orang yang sudah belajar teologi sampai jenjang tertentu, bahkan sudah juga menjadi rohaniwan ya di gereja lokal, dan akhirnya kita mendapati bahwa orang tersebut mundur dari pelayanan, bahkan tidak lagi terlibat di dalam pelayanan. Mungkin malah ada orang yang sudah mendapatkan gelar pendeta ya di gereja tertentu, di gereja lokal tertentu, tapi akhirnya meninggalkan pelayanannya. Ada banyak penyebab, ada banyak faktor yang membuat seseorang akhirnya meninggalkan pelayanannya, saudara. Dan dari firman Tuhan yang kita baca, kita akan belajar bagaimana Rasul Paulus tetap memegang komitmennya. Dia tetap teguh dalam komitmennya melayani Tuhan, sekalipun memang banyak sekali tantangan dan kesulitan. Tidak sedikit penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus dalam melayani. Rasul Paulus bukan hanya mengalami kekurangan, Rasul Paulus pernah mengalami kekurangan yang sangat, penderitaan yang luar biasa ya, dibanding dengan mungkin hamba-hamba Tuhan yang kita ketahui akhirnya meninggalkan pelayanan dengan alasan kekurangan, mengalami penderitaan dan lain sebagainya. Rasul Paulus pernah mengalami hal yang lebih dari itu. Tapi Rasul Paulus tetap bisa bertahan dalam pelayanannya. Kenapa? Karena Rasul Paulus mengetahui tentang kasih Kristus. Ya, Rasul Paulus mengetahui betul tentang kasih Kristus yang sudah dinyatakan buat dirinya, bahwa Kristus sudah mati buat dirinya. Kristus sudah melakukan penebusan buat dirinya. Jadi pengetahuan itu yang akhirnya membuat Rasul Paulus tetap bertahan. Ya, Rasul Paulus tetap bisa bertahan dalam segala tantangan dan penderitaan ketika melayani. Pengetahuan itu juga akhirnya mendahului pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Rasul Paulus. Maksudnya seperti ini, ketika kita punya pengetahuan, pemahaman bahwa Tuhan sudah mengasihi kita dengan kasih yang luar biasa, bahkan mau menebus kita semuanya, pengetahuan itu akan membuat kita memahami ya bahwa apa yang kita alami itu merupakan pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Pengalaman kita hidup dalam kasih Tuhan. Tanpa pengetahuan itu, orang mengalami kasih Tuhan, orang mengalami perbuatan Tuhan yang dahsyat, tapi tanpa pengetahuan bahwa Tuhan mengasihi dia tidak pernah menganggap bahwa itu adalah pengalaman bersama dengan Tuhan. Pengetahuan juga mendahului emosi atau perasaan. Ya, ketika kita nggak memiliki pengetahuan yang benar tentang kasih Tuhan, kadang-kadang kita terkecoh oleh perasaan. Perasaan saya saat ini kayaknya Tuhan
tidak mengasihi saya atau kasih Tuhan berubah. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Perasaan kita yang berubah-ubah. Tuhan tetap. Tuhan tidak pernah berubah. Tapi emosi kita yang terus berubah. Makanya pengetahuan akan kasih Tuhan itu menjadi sangat penting. Yang akan membuat kita tetap bertahan dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Yang kedua, Rasul Paulus menyadari ya bahwa kasih Kristus itu menguasai dirinya. Ya, menguasai artinya memegang kendali. Ya, menguasai itu digambarkan seperti ketika kita ada di tengah-tengah desakan begitu banyak orang yang berkerumun sehingga kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, kenapa? Karena desakan dari orang-orang yang berkerumun itu. Atau seperti musuh ya yang sudah mengepung dan juga sudah siap menyerang kita. Ya, itu kita sudah nggak bisa tidak berdaya. Jadi itu arti kata menguasai. Jadi ketika kita menyadari bahwa kasih Kristus menguasai kita, berarti kita sungguh-sungguh hidup dan ada dalam kendali kasih Kristus. Dan itu akan memampukan kita tetap bertahan dalam pelayanan kita. Saudara, jadi saudara yang terlibat dalam pelayanan, firman Tuhan tidak pernah berjanji bahwa ketika kita terlibat dalam pelayanan semuanya akan menjadi lancar dan tanpa ada tantangan. Ketika kita melakukan tugas dari Tuhan, Tuhan tidak pernah berjanji dan memberikan jaminan bahwa ketika kita melakukan tugas Tuhan tidak ada kesulitan dan tidak ada pergumulan. Tuhan hanya berjanji akan menyertai kita apapun situasi dan kondisinya. Dan kasih Tuhan, Rasul Paulus menyadari, mengetahui dan menyadari bahwa kasih Tuhan sudah menguasai dirinya. Artinya hidup Rasul Paulus ada di dalam kasih Tuhan, ada dalam kendali kasih Tuhan. Sehingga Rasul Paulus mampu bertahan dengan segala tantangan dan kesulitan yang dihadapi dalam pelayanannya. Dan biarlah nasihat firman Tuhan ini berlaku bagi kita semuanya. Saudara yang sudah mengalami mungkin kebimbangan atau kelesuan dalam pelayanan, ya hampir 2 tahun kita ada dalam situasi pandemi dan saudara mungkin sudah mulai lesu atau mulai kendor dalam melayani. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita tetap giat melayani apapun pergumulan yang kita hadapi. Kenapa? Karena kita mengetahui kasih Kristus dan kita menyadari bahwa kita hidup di dalam kuasa kasih Kristus. Tuhan berkati kita semuanya. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk firman Tuhan, untuk perenungan singkat di siang hari ini yang mengingatkan kepada kami bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Dan firman Tuhan mengingatkan kepada kami supaya kami memiliki pengetahuan akan kasih Tuhan. Bahkan kami menyadari bahwa hidup kami hidup di dalam kuasa kasih Tuhan. Sehingga apapun tantangan yang kami temui dalam pelayanan kami bisa bertahan seperti hamba-Mu Rasul Paulus yang menghadapi berbagai pergumulan dan tantangan dalam pelayanan, tapi tetap bertahan, bahkan mati dalam kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.